Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas pesta mini atau mini handbag motif yang kelima. Motifnya seperti ini ya. Dan untuk bagian talinya saya menggunakan sistem penjepit dengan satu tali. Nah, ini motifnya cukup cantik dengan perpaduan 3 warna. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang poli biasa yang mereknya beda-beda ya. Ada Sri Melati dan Ananda. Kemudian ada penanda dan hook ukuran nomor 4 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna biru dongker. Pertama, buat awalan rantai. Empat puluh 45 rantai. Nah, setelah 45 rantai, tambahkan 1 rantai, putar. Saya mulai pengerjaan dari bagian belakang, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Nah, 1 SC kerjakan hingga ke ujung. SC terakhir, tambahkan 1 rantai, putar, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kerjakan hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar, isi lagi 1 lubang 1 SC, buat total 15 baris SC bolak-balik. Nah, ini sudah selesai 15 baris SC. Selanjutnya di bagian ujung ini akan saya tambahkan 1 rantai. 1 rantai ini masuk ke lubang yang ini ya, yang bagian 45. Saya akan beri penanda tempat SC terakhir di lubang sebelumnya. Nah, di sini. Kemudian lanjutkan, kita akan membuat SC berkeliling. Di sini 15, 45, 15 dan 45. Oke, lanjutkan 1 SC, 1 lubang diisi dengan 1 SC. Lanjutkan SC berkeliling hingga ke penanda. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Akhir putaran slip stitch 1 rantai. Nah, sebentar. Selanjutnya ini kita balik ya. Untuk bagian dalamnya akan saya lapis dengan busa ati agar bawahnya lebih kokoh. Nah, untuk melapisinya saya akan menjahitnya dengan jahit tangan. Tapi kalau teman-teman punya jahitan mesin yang kuat, bisa dijahit menggunakan jahit mesin atau bisa juga dilem. Jadi potong ukuran busa atinya sekitar 1 baris sebelum
bagian yang SC berkeliling ya, seperti ini. Ini saya akan jepit agar tidak bergerak ketika dijahit. Nah, selanjutnya untuk menjahitnya saya gunakan benang jahit biasa dan jarum jahit kecil. Dimulai dari bagian rajutan, kita jahit miring ke bagian busa, tarik ke atas, tahan dengan jempol, kembali ke bagian rajutan, kemudian jahit miring ke bagian busa, tahan lagi, lanjutkan. Jadi menjahitnya seperti ini agar lebih kuat bagian alasnya ya. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjutkan jahit berkeliling. Nah, ini sudah saya jahit berkeliling, jahitan tangan. Selanjutnya kita kembali ke bagian rajutannya. Ini tadi sesudah satu rantai, langsung kita isi tiap-tiap lubang dengan satu SC. Jadi kita membuat SC berkeliling lagi. Nah, lanjutkan SC berkeliling. Nanti di akhir putaran slip stitch satu rantai, buat kembali SC berkeliling, jadi buat sekitar 2 baris. Nah, ini sudah selesai 2 baris SC berkeliling atau dengan dasar itu 3 baris ya. Ini selanjutnya di akhir putaran slip stitch 2 rantai. Nah, kita akan mulai motif. Untuk 2 rantai pertama ini dihitung sebagai 1 DC. Nah, di lubang yang ini di dekat kita slip stitch, kita buat 1 DC dulu. Lalu 2 rantai, 1 2, skip 2 lubang, 1 2, 1 DC di lubang berikutnya, 1 DC lagi di lubang berikutnya. Ulangi 2 rantai, 1 2, skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya, DC lagi di lubang berikutnya. Ulangi 2 rantai, skip 2 lubang, DC di lubang berikutnya, DC lagi di lubang berikutnya. Nah, ini motif bagian yang pertama. Ulangi motif ini hingga akhir putaran. Sudah mendekati bagian akhir putaran. Setelah 2 rantai, skip 2, buat 2 buah DC. Kemudian 2 rantai. Nah, ini pas ya, 1 2, tepat di sini di puncak DC yang pertama ini kita akan slip stitch dan ganti benang ya. Di sini di puncak DC pertama kita slip stitch, ganti benang ke warna yang lebih terang, warna putih. Di sini saya buat. Oke, kemudian 1 rantai. Nah, benang yang warna biru dangkar tidak usah diputuskan ya. Kita mulai pengerjaan motif bagian yang kedua. Pertama kita buat 1 rantai, lalu kita skip bagian DC pertama, lalu kita isi bagian yang baris yang di bawah yang kosong ini ya. Kita isi masing-masing 1 DC. Jadi kita mundur ke baris yang sebelumnya. Sini ya, jadi kita skip 2 rantai yang atas, kita kerjakan baris yang bawahnya, isi masing-masing 1 DC. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya 2 rantai, 1 2. Nah, kita skip bagian 2 DC ini, kemudian kita isi
yang kosong baris yang bawah ini. Isi masing-masing 1 DC. Nah, seperti ini ya, ulangi. Jadi kita mengisi bagian yang baris bawah ya, yang kosong, 2 rantai. Kita skip kembali DC yang ini, langsung kita isi baris yang bawah masing-masing 1 DC. Kemudian 2 rantai lagi, skip kembali 2 buah DC, kembali isi bagian yang kosong dengan 2 buah DC. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi ini ada bagian depan dan belakang, tidak apa-apa ya. Jadi kita mengisi baris yang kosong-kosong, lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati bagian akhir putaran. Ini setelah 2 DC, 2 rantai. Kembali kita mengisi baris yang bawah yang kita skip dengan masing-masing 1 DC. Oke, nah sudah di akhir putaran, kita akan slip stitch di rantai yang 1. Ganti benangnya ke warna yang ketiga, saya gunakan warna coklat susu ya. Nah, di sini slip stitch, ganti warna. Kemudian 2 rantai. Ingat ya, untuk bagian yang kedua, akhir putarannya itu slip stitch 2 rantai. Nah, kemudian kita ulangi kembali bagian motif yang pertama. Bagian motif pertama ya, kita mengisi, ini kan ada 1 rantai yang kosong, jadi kita mundur ke baris bawah di atas yang warna biru dongker. Di DC nya kita buat 1 buah DC. Nah, seperti ini. Selanjutnya 2 rantai, 1, 2. Nah, kita skip DC yang warna putih ini, lalu kita isi di DC yang di skip yang di warna biru dongker, isi masing-masing 1 DC. Jadi untuk pengerjaannya ini kita mundur ke baris yang sebelumnya ya. Oke, nah seperti ini, jadi saling menutupi ya, 2 rantai. Kembali DC di bagian yang baris yang pertama yang biru dongker, kita isi masing-masing 1 DC. Jadi rajutannya ini seperti anyaman yang tumpang tindih. Ulangi 2 rantai. Kembali skip bagian 2 DC, kembali di bagian yang di skip, mundur 1 baris, isi masing-masing 1 DC. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjutkan ya bagian yang pertama ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 2 rantai skip 2 DC, langsung 1 DC di bagian baris yang bawah, kita buat 1 DC, lalu 1 DC lagi di sebelahnya. Kemudian 2 rantai. Nah, akhir putaran kita slip stitch di puncak DC yang pertama ini. Ganti kembali benangnya ke warna biru dongker, benang yang warna pertama. Jadi jangan salah ya urutan benangnya. Kemudian di sini kita buat 1 rantai. Nah, kita ulang bagian motif yang kedua. Karena tadi yang pertama, sekarang bagian motif yang kedua. Karena ada 1 DC di bagian bawah, berarti kita akan
skipnya ya, satu rantai. Nah, kita skip DC-nya, kita isi bagian yang 2 rantai baris yang bawah yang di warna putih, masing-masing isi 1 DC. Ulangi 2 rantai, 1, 2. Kita skip bagian DC, di bagian yang di skip kita mundur 1 baris, isi masing-masing 1 DC. Ulangi 2 rantai, kembali kita skip bagian DC, dan di bagian yang 2 rantai kita mundur 1 baris, isi masing-masing 1 DC. Nah, seperti ini ya. Jadi lanjutkan pola ini hingga akhir putaran ya. Selanjutnya nanti setelah akhir putaran kita akan slip stitch dan ganti kembali benangnya ke warna yang kedua. Jangan lupa slip stitchnya ya. Ini ada bagian yang kosong yang di awal ya. Berarti nanti setelah slip stitch itu 2 rantai. Ingat, bagian yang kedua slip stitchnya 2 rantai, sementara bagian yang pertama slip stitchnya itu 1 rantai. Jadi kembali ulangi bagian yang pertama, kemudian ulang lagi bagian yang kedua. Jangan lupa perubahan benangnya jangan salah ya urutannya, karena nanti kalau urutannya ada yang salah warna benangnya, nanti jalinan motifnya ini tidak kelihatan saling tumpang tindih. Jadi setelah yang dongker gunakan warna putih, kemudian warna coklat. Nah, ini saya sudah buat sekitar beberapa baris, dan untuk motif ini saya buat tingginya itu 10 cm. Saya rasa sudah cukup ya. Kalau teman-teman ingin menambah tingginya tinggal ditambahkan. Dan ini bagian terakhir motifnya itu bagian yang ketiga yang warna coklat ya. Selanjutnya ini kita akan kerjakan kembali ke warna dasar, yaitu warna biru dongker. Jadi yang warna putih dan warna coklat sudah saya putuskan benangnya. Nah, sekarang kita slip stitch ya. Karena di bagian depan ini ada yang kosong, jadi 2 rantai slip stitchnya, dan kita akan mengisi bagian yang kosong ini dengan 1 DC dulu. Ingat, untuk lingkaran berikutnya kita akan menutup bagian yang di skip 2 rantai ini. Jadi ini kan berlobang, jadi akan kita tutup. Jadi ini pertama di sini kan ada yang lubang 1 rantai. Saya buat dulu 1 DC di baris yang bawah. Nah, kemudian ini di bagian 2 DC ini saya akan isi masing-masing 1 SC. Jadi tidak masalah ya teman-teman berakhir motifnya di bagian yang mana, asal kita menutupnya seperti ini. Ini di bagian yang 2 rantai kita kembali mundur 1 DC setiap lubang. Kemudian di bagian yang DC ini kita tidak membuat 2 rantai lagi, tapi kita akan isi masing-masing dengan 1 SC. Nah, jadi seperti ini ya, dia datar bagian atasnya, tidak ada yang berlubang. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Nih, teman-teman bisa lihat ya, sudah tidak ada lubangnya. Ini 2 SC terakhir. Oke, slip stitch. Satu rantai. Nah, sudah rapat kan? Selanjutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC.
1 SC ya setiap lubang. Nah, lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat kembali sekitar 4 baris SC berkeliling ya. Nah, ini sudah selesai 4 baris SC berkeliling. Saya rasa sudah cukup tingginya. Selanjutnya ini di akhir putaran saya akan menutupnya dengan slip stitch 2 kali. Lalu putuskan benangnya. Nah, sudah selesai tasnya seperti ini bagian dalamnya ya. Sudah terlihat cantik perpaduan warnanya. Selanjutnya ini bagian akhir sisa benangnya akan saya rapikan dulu. Cukup disembunyikan ke bagian dalam ya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya saya akan memberikan penanda untuk bagian pinggiran dari sudut kiri dan kanan tasnya, karena kita akan mulai mengerjakan untuk bagian tali. Usahakan kiri dan kanannya pas, jangan sampai miring. Nah, seperti ini ya, saya beri penanda dengan jarum bentul. Nah, selanjutnya kita akan membuat lipatan. Nah, jadi untuk bagian atasnya ini akan saya lipat membentuk segitiga ya. Tapi jangan terlalu rapat, usahakan sekitar ada jarak sekitar 1 SC ya. Nah, seperti ini jaraknya. Ini saya akan jepit. Nah, seperti ini, lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya. Nah, sudah selesai ya untuk sisi kiri dan kanan bagian atasnya. Jadi nanti tampilannya seperti ini, bagian atasnya agak sedikit melengkung ya, bagian sudutnya untuk tempat tali. Nanti kita akan buat penjepit untuk talinya. Nah, untuk talinya sendiri ini karena handbag, jadi talinya tidak perlu panjang. Ini saya sudah siapkan, tapi saya beri gesper ya, agar bisa pas. Nanti seperti ini bagian talinya. Nah, untuk tutorial pembuatan talinya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Untuk ukurannya bisa disesuaikan karena menggunakan gesper, jadi tidak perlu khawatir. Sementara yang saya buat ini panjangnya itu sekitar 45 cm dan gespernya ukuran nomor 3. Lalu untuk ringnya ini ring D yang ukurannya juga 3 cm. Nah, selanjutnya untuk menempelkannya ke bagian tas, kita membutuhkan lipatan seperti ini ya. Ini SC biasa, jadi nanti letakkan di bagian ringnya seperti ini. Nah, ini nanti akan menjepit bagian ujung yang segitiga di tas. Nah, seperti ini ya contohnya. Nanti saya contohkan cara menjahitnya. Pertama kita akan rajut dulu bagian jepitan alas ringnya. Awalan rantai 10 rantai, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tambahkan 1, putar, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Tiap-tiap rantai ya kita isi 1 SC, jadi ada 10 SC. 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan satu rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan ya, nanti di akhir langsung satu rantai putar. Jadi buat sekitar total 5 baris seperti ini, 5 baris SC bolak-balik sesuai dengan ukuran ringnya ya. Kalau lebih besar tambahkan saja jumlah barisnya. Nah, sekarang cara menjahit ke bagian sudut ini. Sebelum saya jahitkan ke bagian penjepit ringnya, ini pertama saya jahit dulu segitiganya dengan menggunakan jarum jahit biasa. Lebih baik menggunakan jarum jahit ya. Nah, seperti ini nanti, jadi jahit dulu seukuran ini, jangan berlebih menjahitnya ya. Kita kira-kira jahit menggunakan jarum jahit saja, memang lebih kuat dan juga kelihatan lebih rapi jahitannya. Jadi untuk bagian sudut tasnya nanti tidak terlalu tebal. Tapi kalau teman-teman mempunyai mesin jahit yang cukup kuat untuk menjahit rajutan, bisa menggunakan mesin jahit ya, tinggal dijahit bolak-balik aja berbentuk segitiga agar lebih kuat. Nah, teknik ini juga berlaku buat teman-teman yang menggunakan tali yang sintetis yang sudah jadi, yang berbentuk penjepit ya. Sama seperti ini caranya. Nah, ini saya jahit sedikit saja agar bagian ujungnya tidak bergerak. Baru sekarang saya jahitkan ke rajutan yang untuk alas penjepitnya. Saya tetap menggunakan benang jahit, dan nanti setelah dijahit dengan menggunakan benang jahit, terakhir baru kita jahit menggunakan sisa benang yang ini. Nah, ini masukkan ringnya ya. Nah, seperti ini. Lanjutkan jahit menggunakan benang jahit dulu. Kelebihan menggunakan benang jahit, kita bisa menjahitnya lebih tebal tanpa harus takut bagian ujung ini kelihatan jahitannya ya, karena benang jahit kan cukup tipis. Nah, nanti untuk bagian akhirnya baru kita jahit menggunakan sisa benang yang ada yang kita potong agak panjang tadi untuk di bagian alas penjepit ringnya. Nah, seperti ini ya, lanjutkan terus. Nah, tidak kelihatan kan benang jahitnya kalau kita buat sewarna. Nanti lakukan hal yang sama untuk tali yang sebelah sini juga. Pelan-pelan saja pengerjaannya. Setelah itu nanti baru kita buat furingnya. Untuk furingnya, furing biasa saja ya, karena nanti memang dia akan membentuk sendiri karena sudah di bagian atasnya kita tekuk. Nah, seperti ini tasnya sesudah selesai ya. Terlihat persegi kiri dan kanannya, bagian bawah, dan saya juga sudah selesai membuatkan talinya. Ingat, talinya bisa kita panjang pendekkan karena diberi gesper ya, seperti ini. Nah, untuk bagian dalaman saya sudah membuatkan furingnya. Teman-teman bisa cek tutorial pembuatan furing, akan saya sertakan di kolom deskripsi. Furingnya saya lapis busa agar terlihat lebih kokoh dan mewah. Nah, lalu untuk bagian pembuatan tas ini, untuk ukurannya, bagian tinggi sekitar 13 cm, lebar sekitar 23 cm, sementara untuk bagian alasnya 8 cm. Nah, untuk pembuatan tas ini, benang yang dibutuhkan yang warna biru dongker ini habis ya.
sisanya sedikit sekali, jadi bisa dibilang habis. Sementara untuk yang warna coklat susu dari satu gulung benang, ini sisanya. Kemudian untuk warna putih krem dari satu gulung, ini sisanya ya. Hampir sama dengan yang warna coklat, jadi lumayan hemat benang polanya. Dan ini untuk bagian awal dan akhir, kita mulai di bagian ini, bisa masih kelihatan sedikit ya batasnya, hingga berakhir ke bagian atas. Nah, motifnya juga terlihat cukup cantik. Teman-teman bisa kreasikan untuk perpaduan warna agar terlihat lebih mewah. Semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.